Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidana wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada li'ani'amihi wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-ayat. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah serta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ibu Hajjah dan juga calon hajjah. Amin. Yang saya hormati seluruh hadirin wal hadirat. Hadirat semua ya Bu ya. Seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah berikan keberkahan dengan keberangkatannya kita dari rumah kita masing-masing dengan penuh berbagai macam pengorbanan yang sudah kita korbankan, terutama waktu dan juga tenaga, pikiran, dan tidak sedikit juga harta. Mudah-mudahan kita yang hadir di sore hari ini semuanya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa selalu mengingat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Karena tanpa itu kita insya Allah kita selalu akan menjadi orang-orang yang lalai tanpa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan sore hari ini kajian kita 35 menit ke depan, maksimal 40 menit ke depan, kita akan membicarakan sekitar bagaimana iman itu agar kokoh, iman itu agar tegak, berdiri lurus sesuai dengan yang sudah dicontohkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Yang apa yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada orang-orang terdahulu ataupun juga kepada orang-orang saat ini.
terutama yang masih hidup, yang bisa dijadikan sebagai patokan, contoh, suri toladan, guru, dan seterusnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat, bukan yang kita contoh, orang-orang yang telah Allah kutuk, yang telah Allah benci mulai dari zaman dahulu sampai saat ini. Bagaimana kita bisa mengetahui orang-orang yang mendapatkan nikmat di zaman dahulu? Itu semua sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Sudah Allah juga kabarkan dalam prakteknya kehidupan para rasulnya, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Semuanya itu adalah sudah Allah Subhanahu Wa Taala contohkan di dalam kehidupan orang-orang terdahulu. Bahkan juga sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat. Kita ingin tetap berada dalam jalan yang lurus. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, iman itu fluktuasi, Bu. Apa itu fluktuasi? Iman itu sifatnya suka naik dan juga suka turun. Kadang naik, kadang turun. Kalau naiknya karena dia melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman otomatis naik. Tapi kalau iman itu menurun, sudah pasti jauh dari ibadah dan bersyukur kepada Allah. Itu sudah pasti. Ada nggak iman yang tetap? Ya, ada. Yang kita inginkan paling tidak imannya yang tetap ini. Tetap dalam hal apa? Tetapnya dalam kebaikan. Ya kan, Bu? Kalau imannya yang suka naik, inilah imannya siapa, Bu? Malaikat. Tetap naik terus kalau malaikat. Kalau yang suka turun naik adalah imannya manusia. Gitu ya. Kalau yang suka imannya turun terus adalah imannya para setan yang itu, para setan itu terus dia menggelorakan imannya itu yang suka turun-turun itu kepada manusia yang dia goda. Jadi hati-hati. Kalau iman kita dalam keadaan turun, hati-hati ya. Kalau sampai ambal batas, ini bahaya. Yang pertama, faktor apa saja yang bisa mengokohkan kekuatan iman kita? Yang pertama itu adalah tadabbur Al-Quran. Jadi ada 8T, yang bisa mengokohkan iman. T yang pertama tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu artinya mempelajari, membaca, kemudian memantapkan, mengkaji daripada ayat-ayat yang kita pahami. Seperti tadi lintasan ayat, ya Bu? Musyawarah dulu. Lintasan ayat yang kita dengar dari Ibu Qori'ah. Coba Bu, ada yang masih kedengar satu kata saja, apa tadi? Satu kalimat yang kita dengar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, Bu? Betul. Nah, kata yang membacanya Ibu, betul. Kalau kita mendengar musibah, kalau kita mendengar musibah,
maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari Al-Quran. Bahkan semua setiap zikir kita, baik zikir yang panjang, zikir yang pendek, semuanya itu ada dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghimpun semua zikir-zikirnya manusia itu dalam Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna itu semuanya mewakili dari doa-doa, gitu, dari kebutuhan setiap manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Itu semuanya ada di dalam Asmaul Husna. Jadi yang pertama, yang pertama adalah tadabbur Quran. Surat Al-Ikhlas, Bu, hafal semua? Trikul hafal semua? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita sudah menghafalkannya, tinggal memperdalam dengan cara tadi mentadaburi Al-Quran. Insya Allah walaupun itu ayat itu pendek-pendek, tapi kalau kita bahas, Bu, itu enggak cukup sehari. Enggak cukup sehari, Bu. Banyak ya. Itu yang T pertama. Boleh dicatat, Bu? Ada yang punya catatan? Catat kalau yang punya catatan, Bu. Karena nanti ada ulangannya. T yang kedua adalah tafakur alam. Ya, tafakur alam. Apa itu tafakur? Tafakur itu artinya merenungi. Merenungi, memikirkan, saya ini siapa yang menciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Ya, mengapa saya diciptakan? Terus direnungkan. Untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Lalu setelah saya diciptakan ini ngapain? Kan gitu ya, ngapain? Terus ya berpikir seperti itu, nggak apa-apa. Jadi berpikir dengan melamun beda, gitu. Ngawang-ngawang itu beda dengan berpikir. Kalau tafakur, ya tafakur alam, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi orang-orang yang senantiasa merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan 7 lapis langit, termasuk di dalamnya adalah bumi. Bumi ini kategorinya berada pada lapisan langit pertama. Dan juga Allah sudah menjadikan yang namanya malam dan siang. Untuk apa? Supaya dipikirkan oleh kita semua. Li ayatil liulil albab. Itu semuanya untuk dipikirkan sebagai tanda-tanda berpikirnya orang-orang yang berpikir, ya. Kalau orang-orang tidak berpikir, karena manusia itu diberikan potensi, yaitu hati, ya, kemudian juga telinga, kemudian juga mata. Jadi dengan melihat alam jagat raya ini, alam nyata. Kalau sekarang ini kan seperti yang saya ciptakan ini antara alam nyata dengan alam yang tidak nyata. Ya, nanti kalau sudah saya buatkan ini konten ini, Bu, ini nanti akan saya share, ya. Jadi online. Jadi berada di alam, ya, alam yang lain gitu ya. Nah, kalau sekarang ini saya sedang berhadapan dengan alam nyata, bermuajah dengan ibu-ibu semuanya di sini. Apa yang ibu perhatikan,
apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat dari sebuah keterangan-keterangan taujih ini bisa langsung dirasakan. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang selalu mentadaburi alam itu karena dalam rangka untuk mengingat Allah, baik dalam kondisi qiyaman berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk seperti ibu-ibu duduk ini, wa ala junubihim, ada juga yang separuh duduk leyeh-leyeh. Kalau junubihim itu ya betul-betul tidur ya, tidur terlentang, tidur miring dan seterusnya. Sambil apa itu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia berkata pada ujungnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nih hasil tafakurnya itu begitu. Hasil tafakurnya itu, ya Allah, Rabbana, ya, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan itu sebenarnya itu yang batil. Tahu Bu batil, Bu? Yang sia-sia atau dikomplain oleh manusia, nggak ada. Tapi secara hati manusiawinya pasti ada. Kok kenapa ini diciptakan kok seperti ini? Harusnya itu idealnya seperti ini, ya kan Bu ya? Kan ada manusia yang diciptakan Allah terlahir dalam keadaan kondisinya tidak sempurna. Ada Bu? Ada. Dalam kondisi mungkin tidak bertangan, tidak berkaki, tidak bertelinga. Ya, ada matanya tapi tidak berfungsi, buta namanya, kan? Ada yang diciptakan daun telinganya tapi tidak mendengar. Ada seperti itu. Nah, itu namanya di luar idealnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bu, setelah direnung-renungkan, sampai direnungkan, ya, nih anak saya ini memang tidak melihat, matanya tidak melihat Bu, tapi kok hafal Quran. Ada Bu? Ada. Tidak sedikit sekarang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahkan orang yang seperti ini yang diciptakan oleh Allah itu benar-benar orang itu nggak pernah melihat kemaksiatan. Ya Bu ya, tidak pernah melihat kemaksiatan. Ya, kalau melihat gadis, melihat siapa saja yang bukan muhrimnya, bukan hanya sekedar menundukkan pandangan, ya memang sudah tidak kelihatan. Tapi Al-Quran di dalam hatinya 30 juz. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan ma khalaqta hadza batila. Bahkan pernah kita dengar 2 tahun yang lalu atau sering kadang-kadang muncul di TV. Jadi ada anak yang sudah diklaim dia itu, ya, jangankan megang gelas begini, duduk saja kadang-kadang nggak bisa. Jadi ada otaknya itu ya seperti itulah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahabesarannya. Anak tersebut hafal Al-Quran 30 juz dan hafal ratusan, bahkan sekarang ini sudah ribuan hadis. Orangnya masih hidup. Nah, anak ini mungkin kalau sekarang ini usia masuk SMP. Ya, masuk SMP sekarang. Mungkin ya. Karena saya juga ngelihat di TV itu kadang-kadang ngelihat nih lumayan nih acara subuh itu ya, acara yang apa nama itu, anak kecil menghafal Al-Quran itu yang sore-sore itu ada. Itu luar biasa itu ya. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sebagai manusia, itu sia-sia atau batilah. Kita sampai berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Maka ya Allah, Maha Suci Engkau, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Selanjutnya T yang ketiga, yaitu teladani sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladani. Jadi dengan cara apa, Bu? Dengan cara mendengar sejarah itu. Kalau dulu ya sebelum diciptakan buku-buku seperti ini, ya belum ada sekolah-sekolah formal, ya mendengar Rasulullah itu dalam setiap ada waktu dan kesempatan, selain pada sholat 5 waktu, beliau mengajak untuk berkumpul dengan para sahabatnya. Nggak pernah lama-lama Rasulullah itu kalau berkumpul ya, karena juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam setiap Rasulullah itu berbicara, itu selalu didengarkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena bisa jadi di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala turun. Kalau itu firman Allah Subhanahu wa taala, maka langsung Rasulullah menugaskan kepada asistennya, kepada sekretarisnya, yaitu Zaid bin Thabit. Wahai Zaid, tulis. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala baru turun. Tapi kalau sudah penjelasannya itu tidak ditulis oleh Zaid bin Thabit karena sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangan kau tulis selain ayat ini, walaupun satu kata, walaupun satu kalimat. Jadi konteksnya kalau Al-Quran itu sudah vakum seperti itu. Teladani sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai dari kita tidurnya, mulai dari aktivitas bekerjanya, ya, kemudian termasuk juga bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana juga hubungan dengan sesama manusia. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat-lihat di YouTube itu ya sudah dipublikasikan bagaimana kita bisa mengetahui mulai dari A sampai Z-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu buku yang namanya Syamil Muhammadiyah. Syamil Muhammadiyah itu satu buku karangan ahli hadis At-Tirmidzi. Itu ahli hadis At-Tirmidzi itu semuanya ya. Kalau mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya seperti apa, rambutnya kayak seperti apa, ya toh, tinggi badannya seperti apa, itu semuanya ada di dalam buku itu, Syamil Muhammadiyah. Silakan Bu ya. Itu kalau Ibu mau beli buku online sekarang mah Bu, online bisa Bu. Jadi online itu jangan cuma beli pakaian doang, gitu. Jangan beli alat-alat rumah tangga yang lainnya. Ya, termasuk juga sekarang nih buku ini sudah zamannya di online kan, ya, termasuk buku saya ini. Barusan datang tadi online ini, ya. Barusan datang. Ya. Barusan datang. Ada jadi seorang dai senior saya itu, dia itu Bu menulis ya, namanya nih Bapak Ahmad Yani ini beliau menulis apa yang telah beliau ceramahkan. Jadi menulis apa yang beliau ceramahkan atau menceramahkan apa yang beliau tulis. Saya juga ingin seperti beliau, ingin menteladani. Nah, ini salah satu bagian daripada kita menteladani baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diceramahkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, pernah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana suamimu itu Muhammad? Suamiku itu akhlaknya Al-Quran. Bayangkan, semuanya kehidupannya dari A sampai Z itu Al-Quran. Itu suamiku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu
kata satu perbuatan, bahasanya begitu. Satu kata satu perbuatan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir semuanya apa yang sudah disampaikan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Sampai ayat yang terakhir itu apa, Bu? Surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Ya, haji wada. Di sini ada Bu Haji yang baru. Bu Umi hadir hari ini? Mana ibunya? Iya, ini Bu Karjo ya. Kemudian siapa lagi? Bu Umi ya. Biasanya posisinya di sini Bu Umi. Alhamdulillah, kita doakan Ibu Karjo. Ibu siapa Bu aslinya Bu? Parjiati. Ya, sekarang sudah kita sebutkan Bu Hajjah Parjiati. Barakallahu laha ya. Sama Ibu Umi, Ibu Hajjah Umi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau berdua ya, setelah di sini kita ucapkan selamat kembali beraktivitas, bertemu kembali dengan jamaah ini, dan semoga menjadi hajjah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali haji yang mabrur dan mabrurah. Pahalanya surga. Amin ya rabbal alamin. Maka doakan ya, saling mendoakan ini ya, salah satunya adalah ini adalah cara Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah itu ketika ketemu dengan sahabatnya, Bu, namanya itu tidak bagus ya, mohon maaf, namanya itu masih nama jahiliyah. Rasulullah pada waktu itu langsung, kamu sekarang saya doakan, saya ganti namamu menjadi nama ini. Seneng banget ya, seneng banget. Pak, kalau namanya diganti nyembelih lagi dong. Nyembelih lagi apa? Nyembelih lagi kambing ya, akekah lagi ya. Yang sudah diakekohkan mah tak usah ya. Kalau dulu kan belum ada akekohnya yang disebut dengan itu tadi ya, di zaman Rasulullah ya. Kalau yang sekarang itu yang sudah namanya diakekohkan ya sudah, karena itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz saat diresmikan namanya itu kan. Jadi setiap bayi yang lahir itu akan tergantung kepada akekoh. Maka setelah disembelihkan akekohnya, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing ya. Setelah itu dicukur rambutnya, diresmikan namanya. Udah Bu, jangan diganti-ganti lagi. Ya Allah ya Rabbi ya, jangan diganti-ganti lagi. Sudah dikasih namanya anaknya Untung ataupun Selamat, usah diganti-ganti lagi. Sudah. Untung ketemu bagus, Bu, selalu beruntung. Kalau Selamat, selalu senantiasa diberikan keselamatan. Tak usah lagi diganti. Tak usah diganti. Ya toh? Tak usah diganti. Bahkan sekarang ini orang itu pingin keren namanya lah malah diganti. Waduh, ini nggak benar juga ya. Nggak benar. Baik, itu kita dalam rangka untuk menteladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagimu yaitu contoh suri toladan di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang yarjullah wal yaumil akhir, hanya mengharap ridho Allah dan hari akhir, dan selalu apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira. Senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Bu, sambil mendengarkan ini banyak istighfar.
Astagfirullahaladzim. Tapi cok kuat-kuat ya dalam hati aja. Baik, selanjutnya T yang keempat, Bu. T yang keempat adalah teliti memilih sahabat yang baik. Teliti memilih sahabat yang baik. Ada sahabat itu saat ada. Ada sahabat itu di meja makan. Ada ya Bu ya? Ada sahabat itu sedang suka. Tapi yang bagus sebagai sahabat sejati adalah sahabat tatkala dalam keadaan suka dan duka. Itu sahabat yang sejati. Maka oleh karena itu kita ya dalam semua manusia tetap bergaul Bu semuanya. Karena kan tahap ada sahabat itu yang akrab ya Bu ya, kemana-mana, maka disebut dengan soulmate katanya itu. Wih, kemana-mana, di situ ada Pak Asep, di situ ada Pak soulmate. Ada soulmate-nya. Pak Asep apa punya soulmate? Ada. Ya, soulmate saya istri saya Bu. Ya, pendamping yang paling setia sampai hari ini adalah istri saya, gitu, paling setia. Ya, yang keduanya, yang ketiganya, ya berarti kan setelah istri berarti anak-anak, baru saudara dan seterusnya, kan begitu. Nah, di sini yang dinamakan sahabat adalah orang yang tiap hari ketemu bergaul dengan kita. Ini utamakan. Ini sahabat sejati kita itu adalah orang yang tiap hari atau dalam sepekan itu sering-seringlah ketemu dengan sahabat itu. Kan sahabat kita itu dulu ada sahabat sekolah. Begitu keluar dari sekolah sampai hari ini belum ketemu, ada Bu? Ada. Ya kan? Nah, ada yang lagi ketemu nggak taunya jadi jodoh kita. Ada ya Bu ya? Ada di sini Bu yang jodohnya dulu teman sekolah ada? Ada. Nah, gitu ya. Ada yang sahabat sekaligus menjadi pasangan kita, ada. Ya, tetangga kita, ya kawan kecil kita dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini sahabat. Jadi sahabat itu kita bukan hanya mengenal sahabat secara luarnya saja, tapi kita harus mengenal luar dan dalam. Ya, di sini sahabat itu adalah sahabat yang bisa mengingatkan, bisa menjadi curhat, bisa empati kepada sesamanya saat-saat dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang itu mau dicurhatin nih sahabat nih Bu, hati-hati Bu. Ya, dari mulut ke mulut itu lebih ganas dan lebih cepat tersebarnya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu curhat, ya toh, kita kadang-kadang seperti udah percaya sama ini, kita ingin bercurhat. Hati-hati, siapa tahu dia tidak amanah dan seterusnya. Karena memegang amanah itu lebih berat. Jadi sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa salah satunya adalah saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan, yang bisa juga menyimpan rahasia. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-38 ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wailata laitani lam atahidhu fulanan khalila. Ini satu kalimat bahasanya itu menyesal, kecelakaanlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu menjadi sahabatku yang akrab, sahabatku yang baik, khalilan, ya, menjadi sahabatku yang baik. Nah, insyaallah ya, saya yakin ibu-ibu ini semua ini menjadikan para sahabat sekarang ini yang baik, yang bagus, yang sahabat yang akrab, yang guyup, ya Bu ya. Insyaallah satu namanya Jamaah Majelis Taklim Musholah Miftahul Jannah. Ini wadahnya.
Ya mudah-mudahan dengan satu wadah organisasi Tajwid Taklim ini itu akan menjadikan guyupnya ya dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bertetangga, dan bagaimana juga dalam kehidupan ya secara umumnya. Karena di sini saya yakin juga ada di tempat-tempat dari yang lain yang jauh ke sini ingin bergabung dengan jamaah musholah Miftahul Jannah, insyaallah. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita berkata, cirinya bisa menyimpan rahasia berkata yang jujur. Kalau berjanji, ya harus menepati janji. Kalau diberikan amanah, maka dia harus dipercaya. Ya itulah namanya dalam kondisi sahabat yang bagus. T yang kelima, Bu. T yang kelima adalah juga selalu teliti memilih lingkungan yang baik, teliti memilih lingkungan hidup yang baik. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita sudah lama di sini, hidup kita di Bandar Jaya Barat ini lingkungan 1 RT 06, RT 05, bahkan ada yang di RT-RT yang lain, di lingkungan yang lain. Ini insya Allah kita doakan mudah-mudahan kita berada di lingkungan yang kondusif, ya Bu ya. Nah, yang menciptakan lingkungan itu adalah kita sendiri, Bu. Kita sendiri. Mohon maaf, katanya dulu di lingkungan Bandar Jaya Barat ini seperti begini-begini. Saya pernah dengar ya dulu. Setelah saya kesini ini pernah juga dengar ya seperti ini. Tapi alhamdulillah lama kelamaan, alhamdulillah sekarang ini sudah lebih baik. Sudah lebih baik lagi keadaan lingkungan ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tadi ya di antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu saling mengingatkan, saling nasihat, menasihati, saling ajak mengajak. Dulu nggak masuk majelis taklim ini, padahal dia lahirnya juga di sini. Alhamdulillah sekarang di sini kan alhamdulillah. Ada juga yang masih baru di sini udah langsung bergabung ke majelis taklim ini. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu tidak ada yang tidak bermanfaat ketika kita masuk dalam lingkungan ataupun bi'ahnya suatu tempat yang dimana di situ sumber-sumber kebaikan. Maka di sini dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Maaf, bukan surat Al-Baqarah, yaitu dalam Quran ya. Bukan Quran, hadis. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalillah. Seorang laki-laki atau siapa saja seseorang itu ya, itu akan tergantung kepada kawannya. Ya, akan tergantung kepada siapa kawannya. Jadi mohon maaf kalau kita bergaulnya dengan tukang pandai, ini sebagai analogi. Kena apa Bu kalau sama tukang pandai Bu? Kena percikan apinya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ya kena wanginya juga. Kan seperti itu. Ini analoginya Bu ya. Ya bukan tukang pandai itu nggak bagus, bukan. Ya bukan. Itu perumpamaan, permisalan ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, ya pantas kayak temannya kayak begitu. Kita bergaul dengan orang yang taat, kita ikut taat. Kita bergaul dengan suka ikut pengajian, pasti kita akan ikut pengajian. Begitu ya. Jadi kita teliti memilih lingkungan yang baik ya, supaya seperti itu. T yang keenam adalah tetap mencegah sebuah kemungkaran. Nah, tetap istiqomah untuk berupaya mencegah kemungkaran. Kenapa Bu? Karena setiap kita ini Bu dilahirkan di muka bumi ini untuk saling tadi
saling mengajak kepada kebaikan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Semua manusia akan merugi kalau dia itu soleh sendiri. Soleh sendiri itu gimana, Bu? Dia mah sholat aja, nggak pernah ngajak-ngajak orang lain sholat. Jangankan orang lain, keluarganya saja nggak pernah diajak. Ya nggak sholat subuh, ya nggak dibangunkan. Anaknya nggak sholat subuh, ya dibiarin. Nah, ini namanya soleh pribadi, soleh sendiri. Orang seperti itu, kata Rasulullah SAW, dia sudah mati sebelum dikubur. Nggak ada manfaatnya bagi orang lain, hanya soleh pribadi. Yang bagus itu adalah orang yang berbuat kebaikan dan dia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Wasbir, ya. Isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah kamu dan ajak orang lain untuk berlaku sabar. Kita bersabar dan mengajak orang lain berlaku sabar. Itu namanya apa, Bu? Namanya kita tetap dalam kehidupan ini untuk mencegah sebuah kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah suatu umat yang terbaik, yaitu suka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu ya, itu T yang ke-6. Dua lagi, Bu. T yang ke-7 adalah tetap istiqomah mendirikan ibadah. Tetap mendirikan ibadah, istiqomah, Bu. Sholat ibadah bukan, Bu? Puasa Ramadan ibadah bukan? Berangkat haji ke Baitullah Mekah ibadah. Ngeluarkan zakat ibadah. Itu semuanya ibadah. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kesempatan hidup di dunia ini, entah berapa hari, entah berapa pekan, entah berapa bulan lagi, tidak ada yang tahu tentang batas akhir kehidupan kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu yang harus senantiasa hati-hati, karena kedatangan hari kiamat itu secara kasat mata itu adalah mendadak, baghtah. Cuman Allah sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal. Manusia itu kalau sudah bertambah umur hakikatnya berkurang. Saya hari ini umurnya sudah hampir mau 52 tahun. Kalau rata-rata umur umur umat Rasulullah itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Ya, siap-siaplah Pak Asep. Siap-siap ya. Siap-siap, entah berapa pekan lagi, entah berapa bulan lagi, entah nanti malam atau entah nanti esok pagi dan seterusnya, karena kita tidak ada tahu. Orang yang sudah besoknya itu sudah cuci darah. Orang kalau sudah cuci darah kan sudah seperti itu ya. Enggak taunya yang ngantar cuci darah yang duluan meninggal. Ada, Bu? Ada, banyak ya. Ada. Itu ya. Jadi tidak seperti itu yang kita bayangkan. Maka kita tetap terus istiqomah mendirikan ibadah sehingga kita akan akhir kehidupan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah. Yang terakhir, Ibu, ya, kita yang ke-8, terus jangan putus-putus mengingat namanya kematian. Nah, ini sekali lagi. Terus tetap banyak-banyak mengingat kematian. Orang yang cerdas, al-kaisu mandana nafsuhu liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, ya cerdas itu kan banyak tingkatannya, Bu ya. Ada yang cerdas spiritual, ada yang cerdas IQ-nya, akademiknya, ada yang cerdas sosialnya, yaitu cerdasan itu ada cerdas tata letak, ya gitu. Kecerdasan itu, kecenderungan itu macam-macam. Ya, setiap manusia berbeda-beda. Kalau semuanya cerdas manusia nggak ada saling butuh membutuhkan.
Nah, salah satu kecerdasan orang itu adalah cerdas spiritualnya adalah mengingat kematian. Al-kaisu mandana nafsuhu liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan untuk bekal kematian. Ini yang penting. Jadi termasuk kita ini rutin ngaji, setiap hari ngaji. Ada yang ngajinya itu ba'da subuh, ada yang ngajinya itu ba'da maghrib, ada yang ngajinya ba'da isya. Ya, masing-masing punya waktu-waktu tertentu, punya waktu-waktu unggulan. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi kita beristiqomahlah dengan amal kita. Allah suka kepada hambanya yang beramal walaupun sepele di matanya dia sendiri, tapi di mata Allah, di sisi Allah dia sangat disukai. Kenapa? Karena istiqomah. Gitu. Kalau dia sodako nggak lebih dari 1.000 rupiah, tapi tiap hari ya begitu dia setelah salam sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masukkan ke kencelengan. 1.000 rupiah. One day 1,000. Gitu ya. Istiqomah walaupun sehari 1.000. Itu kan 7 hari berarti 7.000. Ya, 30 hari 30.000 dan seterusnya. Itulah yang namanya amal istiqomah. Mudah-mudahan ibadah mahdoh kita, sholat 5 waktu kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan keberkahan harta kita disucikan oleh Allah dan seterusnya. Dan paling utama aset kehidupan kita itu adalah anak yang soleh dan soleha. Ini aset yang terbesar hidup kita di dunia, sehingga mudah-mudahan anak tersebut bisa mendoakan kita sampai di alam barzah. Demikian barangkali ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman dan takwa kita, yaitu dengan 8T. Langsung ulangan ini, ada yang bisa menyebutkan Bu 8T itu sebelum pulang? 8T yang pertama adalah tadabbur Quran. T yang kedua tafakur alam. T yang ketiga teladani sirah Rasulullah. T yang keempat teliti memilih teman atau sahabat. T yang kelima teliti memilih lingkungan. T yang keenam tetap mencegah kemungkaran. T yang ketujuh tetap terus mendirikan ibadah. T yang ke-8 tetap terus mengingat namanya kematian. Itulah sebagai untuk mengokohkan ibadah kepada Allah, iman kita kepada Allah. Kalau kita selalu ibadah kepada Allah dengan meningkatkan T yang 8, iman kita akan yazid, akan meningkat. Tapi kalau kita T-nya tadi itu lupa-lupa ataupun tidak dilakukan, maka iman kita akan yankus, akan turun atau berkurang. Demikian, mari kita tutup cara kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, liridaillahi taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.